Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang multimedia cloud computing. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya sendiri, yaitu Nasitova Putra, yang kedua Ahmad Gifari, yang ketiga Pepi Farhani Nopianti, yang keempat Rifan Cuntela, dan yang kelima Asep Mardianto. Baik, langsung saja kita ke materinya saja. Baik, pengertian cloud computing. Cloud computing adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Model ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk menyimpan, mengelola data, serta menjalankan aplikasi tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Dengan menggunakan layanan cloud, pengguna dapat mengakses sumber daya IT dari mana saja selama terhubung ke internet. Contohnya seperti Google Drive dan Dropbox yang dapat memungkinkan pengguna untuk menyimpan file secara online dan mengaksesnya dari berbagai perangkat dengan mudah. Selanjutnya akan Oke, baik. Selanjutnya ini ada karakteristik karakteristik cloud computing. Yang pertama ini ada on-demand self-service. Ini pengguna dapat secara mandiri mengakses dan mengelola layanan tanpa memerlukan interaksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua ini ada Broad Network Access, layanan cloud dapat diakses melalui jaringan dengan mekanisme standar yang mendukung berbagai perangkat seperti smartphone, tab, dan komputer pribadi. Yang ketiga ini ada resource pooling. Ini penyedia layanan cloud menggabungkan sumber daya komputasi untuk melayani banyak konsumen melalui modul multi penyewa. Yang keempat ada rapid elasticity. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau mengurangi sumber daya dengan cepat sesuai kebutuhan. Dan yang kelima ada measure service. Ini layanan cloud menyediakan pengukuran otomatis dari pengguna sumber daya yang memungkinkan transparansi bagi penyedia konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, di sini ada model development cloud. Selain jenis layanan cloud computing, juga dapat dikategorikan berdasarkan model development. Di sini ada public cloud, layanan yang tersedia untuk umum dan dikelola oleh penyedia pihak ketiga. Cocok untuk perusahaan kecil yang ingin meminimalkan biaya infrastruktur. Di sini juga ada private cloud, infrastruktur cloud yang khusus digunakan oleh satu organisasi, memberikan kontrol lebih besar dan keamanan data. Selanjutnya, hybrid cloud, kombinasi antara public dan private cloud memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan aplikasi dan data. Baik, selanjutnya ada layanan cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur komputasi dasar seperti server, menyimpan dan jaringan dalam bentuk virtual. Pengguna pengguna memiliki kontrol penuh atas lingkungan infrastruktur termasuk instalasi sistem operasi dan aplikasi. Yang kedua ada platform as service, menawarkan platform lengkap untuk mengembangkan pengujian dan penyebaran aplikasi. Ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Yang ketiga adalah software service, menyediakan aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet tanpa perlu mengunduh atau menginstal.
perangkat lunak di perangkat pengguna. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan memelihara aplikasi. Dan selanjutnya ada pengguna cloud computing. Yang pertama, menyimpan data. Layanan seperti Google Drive dan Dropbox memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi secara online. Pengguna dapat mengakses file dari berbagai perangkat kapan saja. Yang kedua ada layanan hosting website. Banyak situs web besar di-hosting di infrastruktur cloud seperti Amazon Web Service, AWS, dan Google Cloud Platform GCP yang meningkatkan kinerja dan skabilitas. Yang ketiga ada analisis data. Cloud computing digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data besar dengan cepat, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari data mereka. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penggunaan cloud computing. Yang pertama yaitu fleksibilitas dan skalabilitas. The cloud computing memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu aksesibilitas tinggi. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu penyimpanan data terpusat. Dengan cloud computing, data disimpan secara terpusat, memudahkan pengolahan dan aksesibilitas. Ini membantu dapat menjaga data tetap terorganisir dan mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Yang keempat yaitu keamanan data. Penyedia layanan cloud sering kali menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan solusi on-premise. Mereka menginvestasikan dalam teknologi keamanan canggih dan memiliki tim ahli untuk melindungi data dari ancaman cyber. Selanjutnya yaitu implementasi cloud computing di bidang kesehatan. Itu penyimpanan dan akses data yang efisien. Cloud computing memungkinkan penyimpanan rekam medis elektronik atau RMI secara terpusat sehingga informasi pasien dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis. Ini mengurangi risiko kehilangan data dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.